Anda kembali di iNews Siang pemirsa. Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh KPK. Etik diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan di Pemkab Sukoharjo yang dimana mengikuti praktik suaminya. Usai rangkaian operasi tangkap tangan KPK yang digelar sejak Kamis lalu, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain Etik, KPK juga menetapkan tersangka lain yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sukoharjo Richard Trihandoko, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Trimulyo. Perkara bermula dari diterbitkannya surat keputusan Bupati tentang penerimaan dan besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah serta insentif pemungutan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2026 yang diduga digunakan Etik untuk melakukan tindak pemerasan setoran upah pungut di lingkungan BPKAD Sukoharjo. Etik diduga mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima sejumlah pegawai BPKAD. Permintaan tersebut ternyata melanjutkan praktik yang telah berlangsung pada masa kepemimpinan suaminya sendiri, Wardoyo Wijaya, saat menjabat sebagai bupati. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya. Nah, dari situ kita akan perdalam. Selama periode 2024-2026, total penerimaan ETS dari setoran rutin OPD yang dikumpulkan TRM sebesar 840 juta rupiah. Dengan rincian sebagai berikut, tahun 2024 245 juta rupiah, tahun 2025 350 juta rupiah, dan tahun 2026 245 juta rupiah. Maksudnya sampai dengan bulan ini ya. Sedangkan uang yang dikumpulkan RCH pada tahun 2022 sampai 2024 yang berasal dari setoran UPD ini mencapai 1,2 miliar rupiah. Selain itu, Etik juga diduga memerintahkan Trimulyo mengurus setoran rutin dari organisasi perangkat daerah setiap tahun dan pada momentum pemberian tunjangan hari raya. Tersangka lain Trimulyo juga diduga menyetor uang yang berasal dari bukti pengeluaran fiktif serta markup pengadaan pada bagian umum Pemkab Sukoharjo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendukung proses hukum terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Lutfi juga turut prihatin atas kasus yang tengah dihadapi bawahannya. Sukoharjo ya kita prihatin ya, saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan. Untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan suatu contoh suri toladan untuk apa? Clear dan good government dalam setiap kegiatan, baik itu terkait dengan jabatan, baik itu terkait dengan penggunaan anggaran, baik itu pertanggungjawaban dinas, itu harus transparan. Dan saya mendukung kegiatan apa yang dilakukan oleh KPK, karena apa? Equality before the law, sama di muka hukum, tidak peduli itu yang melakukan. Ya, sepanjang tahun 2026, Etik Suryani menjadi kepala daerah ke-10 yang terjaring OTT KPK. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman, menyebut tingginya biaya politik menjadi penyebab para kepala daerah melakukan korupsi. Penyebab tunggal, tetapi menurut saya faktor paling dominan adalah high cost politik, tingginya biaya politik. Seseorang mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu membutuhkan modal sangat besar untuk level bupati wali kota, bahkan hingga puluhan miliar. Sedangkan penghasilan resminya tentu jauh dari itu. Dari mana mereka harus mengembalikan modal politik yang sangat tinggi itu? Ya, dengan segala cara, salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. Sekadar menekan biaya politik mungkin tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan itu sangat penting. Selama ini pengawasan tidak berjalan. Termasuk pengawasan oleh DPRD, itu tidak berjalan. Nah, oleh karena itu butuh. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan mobil klinik hewan keliling akan beroperasi di 5 wilayah kota administrasi. Layanan ini dihadirkan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan hewan sekaligus mendukung upaya pencegahan rabies di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta didampingi anggota DPRD DKI Jakarta meninjau Puskesmas Hewan Keliling di Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta menjelaskan 1 unit mobil klinik hewan keliling akan ditempatkan di masing-masing wilayah kota administrasi. Layanan ini akan beroperasi 6 hari dalam sepekan dengan lokasi pelayanan yang ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Jadwal layanan akan dipublikasikan melalui media sosial dinas dan suku dinas. Layanan ini juga dapat diakses seluruh masyarakat tanpa harus berKTP DKI Jakarta. Sayembara menangkap warga pembuang sampah sembarangan di wilayah Cilangkap, Depok, Jawa Barat dengan hadiah uang tunai. Tumpukan sampah membuat warga resah. Bener-bener ini orangnya. Tumpukan sampah dari buntalan plastik hingga kasur bekas sengaja dibuang di pinggir jalan di Cilangkap, Tapos, Depok oleh sejumlah warga. Bukan karena telat pengangkutan sampah, namun para warga sengaja menimbun. Pihak kelurahan dan warga akan memasang portal di perbatasan dan membuka sayembara bagi warga yang bisa menangkap pelaku pembuang sampah. Sayembara bagi siapapun yang bisa mendapatkan atau menangkap tangan para pelaku pembuang sampah liar, itu akan ada hadiah dari saya. Warga akan tetap memasang portal di wilayahnya agar para pelaku pembuang sampah tak lagi beraksi di akses jalan ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Pekan Raya Jakarta 2026 di G-Expo Kemayoran berakhir hari ini. Warga pun berbondong-bondong mengunjungi arena PRJ. Hari terakhir Pekan Raya Jakarta 2026 bersama dengan hari terakhir libur panjang sekolah. Tak ingin melewatkan berbagai diskon dan promo menarik, warga pun antusias mengunjungi PRJ. Selain berbelanja, warga juga menikmati beragam wahana permainan dan penampilan hiburan. PRJ sebelumnya dibuka sejak 11 Juni 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan nilai transaksi di PRJ tahun ini bisa mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di hari terakhir Pekan Raya Jakarta, kita bergabung bersama jurnalis iNews Kea Della Rosa di G-Expo Kemayoran. Selamat siang Kea, seperti apakah di hari terakhir di sana, apakah ada promo menarik? Halo, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di PRJ memang semakin siang semakin ramai. Padahal ini baru saja 1 jam semenjak dibukanya PRJ pada pukul 10 pagi tadi. Karena ini baru pukul 11, tapi kemeriahannya warga Jakarta yang menyambut PRJ di hari terakhir begitu ramai. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi PRJ di hari terakhirnya pada tanggal 12 Juli 2026. Memang banyak sekali warga Jakarta yang berburu snack bag atau tas ciki yang dijual di PRJ dari brand-brand ternama yang pastinya biasanya mereka mengeluarkan tas-tas yang lucu, namun di hari terakhir ini ada beberapa seri tas baru tentunya. Tidak hanya tas belanja ataupun tas ciki, masyarakat Jakarta yang datang ke PRJ juga berburu diskonan yang sebelumnya pastinya hanya diskon di angka 50%. Namun hari ini tadi saya lihat Pram dan juga pemirsa, diskonnya hingga 80% dari mulai peralatan rumah tangga, otomotif, lalu juga pakaian, serta tidak lupa perlengkapan sekolah karena besok merupakan hari pertama anak-anak masuk ke sekolah. Tidak hanya itu, hari terakhir ini Pram dan juga pemirsa akan ada banyak sekali event. Selain event musik di malam hari, akan ada event barongsai atau pertunjukan barongsai pada pukul 5 sore nanti hingga
dan juga maksud kami pukul 7 malam. Jadi event barongsainya 2 kali yang biasanya hanya 1 kali di hari weekend. Tentunya bagi Pram dan juga pemirsa yang ingin datang dan merasakan kemeriahan PRJ di hari terakhirnya bisa langsung datang ke PRJ Kemayoran karena tutupnya pada pukul 10 malam nanti dan harga tiketnya masih murah, hanya Rp60.000. Sementara itu Pram, kembali ke studio. Baik, Kea Dela Rosa melaporkan langsung dari PRJ Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, event tahunan Asia Afrika Festival kembali digelar di Bandung, Jawa Barat. Parade budaya ini dimeriahkan ratusan peserta dengan kostum unik termasuk perwakilan dari berbagai negara Asia dan Afrika. Event tahunan Asia Afrika Festival kembali digelar di sepanjang ruas Jalan Asia Afrika. Ratusan peserta karnaval terdiri dari seniman dan budayawan, serta pelajar dari berbagai daerah di tanah air menampilkan aneka kesenian tradisional dengan kostum unik. Tidak hanya Indonesia, ada 26 perwakilan dari negara Asia dan Afrika seperti India, Myanmar, Jepang, Kamboja, Laos, dan Singapura turut memeriahkan acara. Ribuan warga pun rela menunggu sejak pagi demi menyaksikan penampilan peserta. Sudah beberapa hari ini, dari kemarin juga sudah ada gala dinner, dan kita mengundang biasa dari beberapa negara-negara yang dulu masuk dalam dalam undangan-undangan di Konferensi Asia Afrika ini. Dan memang untuk hal ini mudah-mudahan nanti tahun depan atau selanjutnya konferensi ini akan terus berlangsung dengan hal-hal yang memang sangat kita harapkan mempererat persahabatan khususnya di negara kita. Event ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wisatawan dan menjadikan Bandung sebagai kota tujuan wisata. Pemerintah Kota Bandung rencana juga akan kembali menggelar acara serupa yang lebih meriah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah klinik kecantikan dengan standar internasional kini sudah hadir di Indonesia, yakni di Malang, Jawa Timur. Dengan teknologi mikro dan makro focus ultrasound terbaru, bisa mengembalikan elastisitas wajah yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di Korea. Hadir di Kota Malang, MedLife Wellness Clinic, peralatan perawatan canggih Ultraformer MPT dari Korea. Untuk mengencangkan kulit, mengurangi kerutan, dan mengembalikan elastisitas wajah yang kendur. Dengan teknologi mikro dan makro focus ultrasound terbaru, mempertegas kontur wajah, memberikan efek lifting sejak 1 kali treatment. Wajah lebih segar tanpa mengubah karakter atau ekspresi alami. Saya ini dari kerutan, lemak, double chin, dan udah nggak kenceng lagi. Nah, akhirnya ditawarin sama dokter Camelia untuk treatment Ultraformer MPT. Metode ini tanpa operasi, bedah plastik dan tarik benang. Merawat wajah efektif, nyaman, natural, langsung bisa dilihat hasilnya. Ini adalah HIFU generasi terbaru di mana dia disebut MMFU dengan mikro dan makro fokus ultrasound ya. Sangat bagus untuk mengencangkan, merangsang kolagen di kulit yang punya lemak membandel di area pipi maupun double chin. Dengan MMFU dari Ultraformer MPT itu bisa sangat membantu pasien yang tidak ingin suntik, yang belum berani melakukan tindakan benang. Teknologi lifting nomor 1 dari Korea, Ultraformer MPT, telah menjadi pilihan banyak dokter estetika di berbagai negara. Dari Malang, Jawa Timur, Dedi Irwansyah, iNews melaporkan. 2 oknum anggota Polres Wakatobi ditetapkan tersangka kasus penganiayaan 3 remaja. Informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.